Selamat datang di channel baru. Belum kita mulai, alangkah baiknya Anda mendukung saya dengan cara subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat dan tak putus asa dalam membuat konten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita light novel Desita Raken Desita volume 9 part 2. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Cerita dilanjutkan dari Maya yang mencoba mengeluarkan kekuatan penuhnya. Seperti yang direncanakan atas perintah Maya, Ran berhasil menarik perhatian Valkyrie agar mengejarnya. Akan tetapi, pergerakan Valkyrie semakin cepat. Ran bertanya-tanya, apa aku yang melambat atau dia yang semakin cepat? Bagi Shisho, Valkyrie mulai membiasakan dirinya dengan tubuh barunya. Namun, dia saat ini masih kehilangan akal sehat dan mudah dibohongi. Karena itu kita tidak boleh membiarkan dia mendapat kendali penuh atas dirinya. Dan jika itu terjadi, dia akan sangat berbahaya. Rencana dilanjutkan sampai Maya selesai dengan persiapannya. Di pertempuran, seni pedang mentok dengan seni tombak. Tak lama kemudian, Maya masuk ke medan pertempuran dan menatap mata Fran. Melihat itu, Fran pun paham apa yang harus dilakukan. Dan dalam sekejap, Maya menghilang dan muncul di belakang Valkyrie dengan memegang pedang yang diselimuti api emas pemusnah. Tanpa basa-basi, Maya langsung menusukkan pedangnya dari belakang. Valkyrie berteriak kesakitan saat api emas meledakkan mata dan mulutnya dari dalam tubuhnya. Valkyrie terbakar, Fran pun menambahkan serangan dengan quick draw pertekanan. Dan pada saat itulah, Shisho meleleh saat menyentuh api emas milik Maya yang membakar Valkyrie. Tapi, api itu tidak sekuat dengan api emas milik Raja Binatang Buas. Entah flame resistant atau regenerasi instan. Berkat itu Shisho berhasil mempertahankan wujudnya. Dan pada saat itulah, pedang Shisho menebas Valkyrie hingga terbelah menjadi dua bagian. Tidak akan ada yang selamat ketika Shisho menyerap kristal inti core. Dengan terserapnya kristal, Valkyrie tewas dan Shisho pun langsung mengecek status skill apa yang didapat setelah menyerap kristal Valkyrie. Dan skill yang Shisho dapat, seni busur tingkat lanjut, penguasa busur tingkat lanjut, perlawanan kebingungan, sihir cahaya, sihir bumi bantuan berjalan, dan battle maiden. Dan yang tidak Shisho dapat adalah gelarnya Dimensi. Mungkin itu terjadi karena Fran dan Shisho tidak memiliki hubungan dengan dewa jahat. Maya bertanya, apa kita menang? Fran menunjuk Valkyrie dan berkata, padahal dia sudah tewas, tapi kenapa tubuhnya masih mengeluarkan aura kebencian? Saat Maya dan Fran berbicara tentang aura kebencian, Valkyrie dan tombaknya, Shisho teringat sesuatu. Jika tombak Valkyrie terbuat dari Finstone, maka pedang dulahan juga demikian. Dengan itu seketika, Fran langsung mengajak Maya untuk membantu Kuina, walaupun Maya yakin Kuina tidak akan kalah dari dulahan. Ketika sampai, pertempuran dulahan dan Kuina masih sengit. Shisho pun memperingatkan Fran agar tidak menyentuh pedang dulahan. Fran mengangguk dan langsung membantu Kuina. Saat sudah dekat, Shisho mengidentifikasi dulahan. Namun yang Shisho dapat, dulahan masih seorang undead, dan statusnya tidak berubah seperti Valkyrie saat memegang tombaknya. Sedikit penjelasan. Jadi, sebagian besar objek yang berhubungan dengan dewa jahat akan menyebabkan kegilaan. Dan pedang dulahan juga dari Finstone sama dengan milik Valkyrie. Namun yang membuat Shisho penasaran, kenapa dulahan masih baik-baik saja dan tidak berubah menjadi iblis. Shisho teringat dengan pulau terapung setelah Fran meninggalkan Alessia. Di Pulau Terapung, Shisho dan Fran bertemu dengan ahli nujum yang bernama Jen Panduvik. Dulu, Jen pernah memberitahu bahwa jiwa adalah wilayah para dewa dan tidak akan bisa dikendalikan oleh manusia. Dengan kata lain,
Dulahan juga tidak memiliki jiwa dan hanya diberi kristal inti atau jiwa tiruan yang diciptakan necromancer. Dan lalu, apa yang akan terjadi kepada orang yang terkena tebasan pedang Dulahan? Dan pada saat itu juga, Ronan Jisoo merasakan jejak aura kebencian dari Kuina akibat bahunya terluka oleh pedang Dulahan. Melihat itu, dengan cepat, Maya melindungi Kuina setelah Ran memberitahu tentang luka Kuina yang terinfeksi aura kebencian. Kuina pun melompat mundur ke belakang Maya dan memberitahu bahwa Dulahan tidak merasakan rasa sakit. Mungkin ilusiku bisa menanganinya jika dia masih hidup. Kemudian mereka bergerak. Maya menyerang dari depan dan Kuina menyerang dari belakang, dan terlihat kombinasi serangan yang sangat sempurna. Saat Dulahan memblokir api Maya, Kuina merayap melalui bayangan, lalu melempar Dulahan ke udara dan akhirnya jatuh ke tanah. Kemudian Maya menembakkan serangan dengan tembakan api hingga Dulahan terlempar jauh setelah tercipta ledakan. Namun, Dulahan seorang undead walaupun menerima kerusakan, tapi dia tidak merasakan rasa sakit. Karena itulah, dia terlihat seperti tidak terkalahkan. Adakah cara untuk menanganinya? Maya menyadari sesuatu. Karena itu, Maya membungkus dirinya dengan api putih yang sebelumnya api emas. Maya berteriak memberi perintah kepada Ran dan Kuina. Serangan seperti sebelumnya sangat efektif. Ran dan Maya akan melancarkan serangan terkuatnya, sedangkan Kuina mendapat tugas untuk menyingkirkan perisai Dulahan. Ran menggunakan Kana Kamui sedangkan Maya menggunakan api putih. Dan setelah serangan itu dilancarkan, Ran akan mengakhiri dengan serangan Sword Kick at Scooter, dan itulah rencana mereka. Di pertempuran, Kuina sudah berhasil merebut perisai musuh. Dan setelah itu sebuah petir muncul dari langit, menyambar Dulahan yang diikuti api putih yang Maya lepaskan. Beberapa saat setelah serangan, akhirnya Dulahan meledak. Akan tetapi, Ronan Jisoo membutuhkan kristalnya. Tanpa kentar sedikit pun, Ran mengarahkan pedangnya ke jantung ledakan, lalu melesat menerjang ledakan. Seni Raja Pedang Pemotong Langit menebas api Maya dan Dulahan hingga menjadi dua bagian. Alhasil, Jisoo retak dan mulai hancur setelah ditebaskan. Jisoo terkejut, bagaimana bisa ini terjadi? Saat menebas Valkyrie, Jisoo hanya menggunakan setengah mananya. Tapi kali ini buruk. Namun masih beruntung, Ran sanggup menangani Sword King Art yang jauh lebih hebat dari Jisoo. Akhirnya, Jisoo pulih setelah menyerap kristal Dulahan. Musuh kuat telah dilenyapkan, dan sisanya hanya para Kroto yang tersesat di dalam hutan. Ran pun bergerak cepat sebelum iblis dan para monster melarikan diri. Ran mengumpulkan semua musuh pada satu titik dengan sihir dinding tanah. Dan kemudian, untuk melenyapkan semua musuh Ran serahkan kepada Maya. Dengan cepat Maya langsung melompat dan menyerang musuh dengan sangat brutal. Jisoo berkata, "Ran, perang masih belum berakhir. Kita masih memiliki musuh. Dia Muralia Narasimha. Aku yakin dia pasti sangat kuat. Karena itu kita harus mengumpulkan kekuatan sebanyak mungkin yang kita bisa." Ran mengangguk. Kuina berlari ke arah Ran lalu memberitahu, "Jika kau diam di sini kau pasti terjebak." Kuina pun pergi setelah memberitahu. Kemudian, Jisoo mengajak Ran untuk pergi dari sini. Sepertinya Maya akan menggunakan kekuatan yang benar-benar menghancurkan. Ran pun pergi menuju Kuina. Dan pada saat itu juga, sebuah pilar api putih dan emas melesat dari kejauhan. Dan setelah ledakan yang sangat dahsyat, Jisoo melihat dan mengakui bahwa kekuatan Maya benar-benar mengerikan. Bahkan tanah di sekitar mengering dan meleleh. Jisoo pun benar-benar tidak merasakan adanya monster dan iblis selain Maya sendiri di sana. Maya benar-benar melenyapkan semua musuh 1000 lebih dalam satu serangan. Walaupun Maya benar-benar hebat, Kuina terlihat tidak senang dan sangat marah. Baginya, bertarung dengan siapapun Maya selalu menganggap sebagai permainan yang adil selama tidak melukai dirinya sendiri. Menggunakan kekuatan seperti itu, semua adalah kebiasaan yang mengerikan. Mendengar itu, Jisoo memasang wajah bodoh dan bergumam dalam hati,
Ada yang mirip dengan Mea, dia Fran. Sisu tidak mengira akan bertemu dengan dua bocil sesat. Namun Sisu setuju dengan Kuina. Jika Mea tidak dimarahi, Mea pasti akan membunuh semua musuh-musuhnya suatu nanti. Tapi yang terpenting sekarang, pertarungan sudah berakhir. Dua musuh kuat sudah dilenyapkan. Cerita berpindah yang dimana Salutia dan yang lainnya mulai terdesak karena jumlah musuh lebih banyak setelah mengalahkan para goblin. Dan musuh yang mengejar Salutia saat ini bukanlah iblis biasa, mereka Orc dan Minotaur yang diperlengkapi senjata dan jirah besi. Lebih buruknya lagi, mereka dipimpin seorang sosok humanoid, Basarlian. Para penjaga ras kucing hitam, mereka mulai menundukkan kepalanya dengan wajah pucat. Mereka semua tidak mengira akan menghadapi iblis elit menunggang kuda. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Bagi para penjaga, ini benar-benar situasi buruk. Melarikan diri adalah pilihan terbaik. Anak-anak dari ras kucing hitam mulai menangis. Keputusasaan mengguncang orang dewasa. Melihat semua itu, para penjaga bertekad mengorbankan diri demi melindungi ras kucing hitam. Kemudian, salah satu penjaga berteriak memberi perintah kepada kucing hitam untuk segera melarikan diri. Salutia yang mendengar perintah untuk lari, dia benar-benar kecewa dengan dirinya sendiri yang merasanya sebagai beban. Hatinya membengkak karena frustasi. Namun pada saat itu juga, Salutia tidak ingin lemahnya ras kucing hitam sebagai alasan untuk melarikan diri. Salutia pun mengangkat tombaknya, dan itu pun membuat kucing hitam lainnya ikut mengangkat senjata. Tanda pertempuran segera dimulai. Basarlian berteriak, serang dan bunuh hewan-hewan itu. Salutia menerima tantangan itu dan berteriak, mari kita tunjukkan betapa keras kepalanya ras kucing hitam. Dan saat itulah, saat hendak berperang, Salutia mendengar suara. Kata-kata yang bagus, wahai saudaraku. Seorang wanita berambut abu-abu melompat dan menembakkan petir. Kemudian serigala hitam melompat dan menembakkan sihir kegelapan. Kiara dan Nurusi telah muncul. Walaupun keputusasaan terangkat dari dalam dirinya, Salutia tercengang dan bingung. Kenapa Urusi bersama Nona Kiara? Bukankah seharusnya bersama Putri Petir Hitam? Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.